Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah kita sampai di edisi 151. Pokok bahasan edisi 151 adalah kata penunjuk jauh, jamak tidak berakal. Poin 1. Kata penunjuk jauh untuk kata benda jamak tidak berakal adalah tilka. Tilka itu sama dengan itu ya. Nah, dulu kita sudah mempelajari ini, tilka ini untuk kata benda tunggal perempuan ya. Nah, misalnya madrasah. Sini saya tulis ya. Madrasah. Madrasatun ya. Kalau saya hendak berkata ini sebuah sekolah, saya gunakan hadhihi madrasatun. Ini mubtada, ini khabar. Mengapa kita gunakan hadhihi? Oleh karena kita menunjuk benda tunggal ini perempuan atau perempuan tunggal yang dekat dengan kita. Nah, ini sebuah sekolah. Ini sebuah sekolah. Kemudian kalau ini kita ganti dengan itu sebuah sekolah, berarti kita menunjuk sekolah dari jauh ya. Kalau hadhihi ini kita menunjuk sekolah dari dekat. Kalau itu kita menunjuk sekolah dari jauh. Kita gunakan tilka. Tilka madrasatun. Tilka madrasatun. Jadi kalau ini sebuah sekolah itu hadhihi madrasatun, itu sebuah sekolah tilka madrasatun. Nah, artinya hadhihi digunakan untuk menunjuk dari dekat benda, satu benda perempuan. Ya, madrasatun itu satu benda, sebuah sekolah perempuan. Oleh karena dia berakhir dengan ta marbuthah. Kemudian tilka yang artinya itu digunakan untuk menunjuk dari jauh benda tunggal perempuan ya. Jadi tilka madrasatun itu sebuah sekolah, hadhihi madrasatun ini sebuah sekolah. Nah, kemudian ini dikatakan kata benda jauh, kata penunjuk jauh untuk kata benda jamak tidak berakal adalah tilka. Ya, tilka. Jadi perempuan tunggal itu ekivalen atau setara atau identik dengan perempuan tunggal. Ya kan? Jadi perempuan tunggal itu ekivalen dengan jamak tidak berakal. Nah, jadi ini madrasatun kita bisa ganti dengan jamak tidak berakal. Misalnya sekolah-sekolah. Nah, jamak dari madrasatun ternyata madarisu. Madarisu ya. Itu jamak dari sekolah. Jadi madrasatun sekolah, madarisu sekolah-sekolah. Nah, kalau kita hendak berkata ini sekolah-sekolah, bahasa Arabnya hadhihi madarisu. Kalau ini sebuah sekolah, hadhihi madrasatun. Mengapa begitu? Oleh karena dalam bahasa Arab perempuan tunggal itu ekivalen dengan jamak tidak berakal. Jadi kalau yang ditunjuk itu jamak tidak berakal dari dekat, kita menggunakan hadhihi. Kalau yang ditunjuk itu kata benda tunggal kita juga menggunakan hadhihi. Mengapa begitu? Oleh karena jamak tidak berakal identik dengan kata benda tunggal ya. Itu dalil yang kita munculkan pada edisi sebelumnya. Jadi itu sekolah-sekolah itu jamak tidak berakal. Oleh karena itu yang digunakan itu tilka seperti ini. Tilka ya. Jadi tilka madarisu. Ya. Kalau itu sebuah sekolah juga tilka madrasatun.
itu sekolah-sekolah juga tilka madarisu, artinya jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Kemudian contoh kedua, kita melihat sekolah-sekolah itu dari sini. Ya, melihat itu nazara. Ini baru barangkali ya. Ingat, nazara itu melihat. Nah, kalau begitu kita melihat nazarna. Saya melihat nazartu. Mereka dua orang melihat nazara. Dua orang laki-laki ya. Kalau dia laki-laki melihat nazara. Kalau dia perempuan melihat nazarat. Nah, di sini saya ini lagi. Nazara ini kata kerja baru. Belum pernah kita munculkan dalam latihan. Nazara. Ini melihat. Ini melihat. Lengkapnya, dia laki-laki telah melihat. Kami melihat nazarna, sekolah-sekolah itu yang digunakan tilka. Oleh karena sekolah-sekolah itu jamak tidak berakal. Tilka, sekolah-sekolah itu al-madaris. Kata benda setelah kata penunjuk itu beralif lam atau selaras dengan tilka dalam prasa kata penunjuk, ya. Tilkal madarisa. Mengapa madarisa? Oleh karena tilka itu objek. Itu maf'ulun bih, ya. Tilka itu selaras dengan ini. Maka ini itu mansub. Oleh karena objek itu mansub. Tilkal madarisa, dari sini min huna. Contoh terakhir, sekolah-sekolah itu mempunyai kelas-kelas yang luas. Ini kalimat A mempunyai B. Kita mulai dari mempunyai. Mempunyai itu li. Li. Ya, sekolah-sekolah itu tilkal madaris. Tilkal madaris. Ini tilkal madaris. Oleh karena tilka diikuti oleh li, maka tilka itu majrur. Tilka itu selaras dengan al-madaris. Jadi al-madaris ini majrur dengan kasrah, ya. Tilka li tilkal madarisi, ada apa? Jadi li tilkal madarisi berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, ini merupakan khabar muqaddam. Jadi dia prasa jar majrur yang berperan sebagai khabar muqaddam. Kemudian ini fusulun wasi'atun, itu mubtada muakhar, ya. Fusul itu kelas-kelas. Jadi kita ini lagi faslun itu ruang kelas, ya. Faslun ruang kelas. Faslun ini kelas, ya. Ruang kelas. Jamaknya fusulun. Banyak jamaknya itu fusulun. Sama dengan baitun. Baitun itu jamaknya buyutun, ya, fusulun. Jadi kalau kita lihat ini fasulun ini fathah, sukun, dhammatain, faslun, ini fusulun. Baitun juga begitu, fathah, sukun, kemudian dhammatain, baitun, fusulun, buyutun. Ada satu lagi yang sudah kita pelajari, saifun. Saifun itu fathah, sukun, kemudian dhammatain, pedang. Kalau pedang-pedang itu suyufun, ya, suyufun. Ada lagi darsun, pelajaran, darsun, durusun, ya, hafalkan itu. Itu merupakan pola-pola jamak taksir yang sering muncul, ya. Jadi litilkal madarisi fusulun wasi'atun, menerjemahkannya dari sini. Ya, sekolah-sekolah itu mempunyai fusulun wasi'atun, kelas-kelas yang luas, ya. Nah, strukturnya litilkal madaris itu prasa jar majrur berperan sebagai khabar muqaddam. Kemudian fusulun wasi'atun ini kata benda nakirah, ya. Kemudian marfu berperan sebagai mubtada muakhar, ya. Mubtada muakhar itu sudah
sudah banyak kita pelajari. Mari kita kerjakan latihan. Itu buku-buku. Ini jumlah ismiyah yang mubtadanya itu. Ya. Kemudian khabarnya buku-buku. Buku-buku kita lihat jamak tidak berakal. Jadi itu untuk jamak tidak berakal itu tilka, ya. Jadi kata penunjuk jauh itu untuk kata benda jamak tidak berakal adalah tilka. Jadi bahasa Arabnya itu tilka yang berdiri sendiri sebagai mubtada. Tilka. Nah, ini secara bersih dia tidak dikombinasikan dengan kata benda, ya. Dia berdiri sendiri sebagai mubtada. Kemudian buku-buku itu khabar. Buku-buku itu apa? Kutubun. Kutubun. Dia jamak dari kitabun. Kutubun. Dia mengacu pada pola fu'ulun. Jadi fu'ulun merupakan pola jamak taksir yang sering digunakan. Tilka kutubun. Buku-buku itu milik Yusuf. Perhatikan ini ya. Buku-buku itu milik Yusuf. Al-kutubu 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 Al-kutubu, ya, buku-buku itu ini buku-buku itu ini sebagai mubtada. Nah, ini sebagai mubtada milik Yusuf. Milik itu li. Ini kalimat A milik B, ya. Coba lihat kalimat A milik B dalam edisi sebelumnya. Kita tampilkan banyak edisi mengenai A milik B. Al-kutubu li. Nah, kemudian Yusuf. Yusuf disambungkan dengan li itu, ya. Li Yusuf. Ingat Yusuf itu ghairu munsharif. Ghairu munsharif li Yusuf. Oleh karena itu dia majrur dengan fathah. Al-kutubu li Yusuf. Al-kutubu lil Yusuf. Coba lihat tilka kutubun. Ini kalimat pertama. Kutubun sudah disebutkan dalam kalimat pertama. Kemudian dalam kalimat kedua dia disebutkan lagi. Al-kutubu li Yusufa. Itu tidak salah. Tapi lebih efisien seandainya al-kutubu itu kita ganti dengan kata ganti. Lebih efisien apabila al-kutubu itu kita ganti dengan kata ganti. Oleh karena dia sudah disebutkan di kalimat pertama. Apa ganti al-kutubu? Kita lihat al-kutubu itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Berarti kata gantinya hiya. Nah, perhatikan itu ya. Jadi al-kutubu kita ganti dengan hiya. Jadi hiya li Yusuf. Li Yusuf. Ini kalau tidak dihubungkan dengan kalimat pertama, ini terkesan dia perempuan. Mungkin si Zainab, mungkin si Maryam. Tapi ini kan tidak berdiri sendiri. Ya, kalimat ini kan tidak berdiri sendiri. Ini kalimat setelah tilka kutubun. Itu buku-buku. Kemudian hiya li Yusuf. Berarti hiya ini buku-buku itu. Oleh karena buku-buku itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal identik dengan perempuan tunggal. Jadi kata gantinya hiya. Ya, kata gantinya hiya. Jadi lebih bagus kalau kalimat kedua ini ditulis hiya li Yusuf, ya. Buku-buku itu milik Yusuf. Ya. Tilka kutubun itu buku-buku, hiya li Yusuf. Hiya itu dia perempuan. Mana dia perempuan di sini? Oh, ini. Ini dia perempuan, oleh karena jamak tidak berakal. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya bukan dia milik Yusuf, tapi buku-buku itu milik Yusuf, ya. Buku-buku itu milik Yusuf itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Itu pena-pena. Itu pena-pena. Itu pena-pena.
Tilka, ini ya, tilka. Tilka. Jadi itu untuk jamak tidak berakal itu sama dengan itu untuk perempuan tunggal. Tilka. Ini sebagai mubtada yang berdiri sendiri. Pena-pena jamak dari qalamun. Jamak dari qalamun itu aqlamun. Aqlamun. Iya kan? Jadi dia mengaji pada pola af'alun. Jadi pola af'alun pun merupakan pola jamak taksir yang sering muncul, ya. Tilka aqlamun, af'alun, ya. Ada berapa pola jamak taksir yang sering muncul? Itu 12 kan dalam latihan jamak taksir. Termasuk diantaranya af'alun, aqlamun. Pena-pena itu, jadi ini saya buat dua garis. Ya, dua garis ini memisahkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalau pena-pena itu kita terjemahkan secara harfiah, al-aqlamu, aqlamun itu pena-pena. Kalau pena-pena itu al-aqlamu, ini sebagai apa ini? Ini sebagai mubtada, ya. Baru itu khabar. Baru itu khabar, ya. Khabar itu harus selaras dengan mubtada dalam hal jenis kelamin dan bilangan, ya, dan bilangan. Khabarnya itu jamak tidak berakal. Al-aqlamu itu jamak tidak berakal. Berarti khabarnya itu perempuan tunggal. Jadi al-aqlamu jadidatun. Jadidatun. Ini merupakan satu dalil yang sering muncul, ya. Oleh karena itu, mari kita ingat itu. Al-aqlamu jadidatun. Pena-pena itu baru. Itu jalan-jalan yang luas. Jalan-jalan yang luas. Ini mubtada. Jalan-jalan yang luas itu khabar. Jalan-jalan itu bentuk jamak tidak berakal. Jadi itu yang digunakan tilka. Gitu kan, tilka. Tilka ini berdiri sendiri sebagai khabar. Tilka. Ada apa dengan tilka? Jalan-jalan. Jalan itu syari'. Jalan itu syari'. Jadi sudah sering muncul dalam latihan syari'un. Ya, syari'un. Jalan-jalan bentuk jamak dari syari'un, syawari'u. Nah, ini salah satu dari 12 pola jamak taksir yang sering muncul. Fa'alilu. Jadi fa'alilu. Jadi syawari'u. Hafalkan itu ya, syawari'u, dia tidak bertanwin, ya. Syawari', fa'alilu itu tidak bertanwin. Syawari'u, kemudian ini kata benda sebagai khabar. Kata benda sebagai khabar, kata benda ini diikut oleh kata sifat, luas. Luas itu apa? Luas itu tilka syawari'u wasi'un. Luas itu wasi', ya. Luas itu wasi'. Jadi oleh karena jamak tidak berakal, kata sifatnya itu kita gunakan wasi'ah. Syawari'u wasi'atun. Wasi'atun. Wasi' luas. Ingat wasi'an, ya. Luas. Ini kata benda. Sebagai apa? Sebagai khabar. Kemudian wasi'atun itu na'tun. Na'tun, kata sifat yang menjelaskan syawari'. Jadi syawari' ini di samping sebagai khabar, dia juga man'ut. Man'ut, ya, man'ut, kata yang dijelaskan oleh wasi'ah, ya. Jadi man'ut ini kaitannya dengan ini, dengan wasi'ah. Na'at. Khabar ini kaitannya dengan tilka, ya. Khabar itu kaitannya dengan tilka. Syawari'u wasi'atun. Ya. Kemudian pemerintah pusat dulu sudah pernah muncul, ya. Pemerintah itu al-hukumah, ya, al-hukumah, pemerintah. Sini saya buat hukumah, al-hukumah.
Al-hukumah. Al-hukumatu. Al-hukumatu. Ya, pemerintah. Kemudian pusat itu kata sifat ya. Al-markaziyun. Al-markaziyu. Oleh karena beralif lam. Al-markaziyu. Ya, ini pun kita pinjam sebetulnya. Kita katakan markas. Markas itu dari markazun. Ya, kata sifatnya markaziyun. Jadi pemerintah pusat, al-hukumatul markaziyatu. Ya, oleh karena ini kata benda perempuan, ini al-markaziyatu. 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 Al-hukumatu al-markaziyatu. Ya, membangun itu bana. Bana, ya, bana ini asalnya banaya, fa'ala, ya. Ya, huruf akhirnya itu huruf illat. Jadi banaya itu dimodifikasi menjadi bana. Jadi ini jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah oleh karena predikatnya kata kerja membangun, ya. Jadi kita tulis kata kerja dulu, ya. Jadi kalau subjeknya itu bukan kata ganti, maka lihat jenis kelamin subjek itu. Ini subjek ya. Ini perempuan. Al-hukumatu al-markaziyatu. Jadi kata kerja yang digunakan itu kata ganti fa'alat, banat. Banat. Perhatikan. Kita akan insyaallah mempelajari tasrif dari bana itu nanti secara spesifik ya. Ini hafalkan dulu. Jadi bentuk pada bana untuk hiya itu banat. Jadi ini tasrifnya bana dia laki-laki telah membangun. Ya, dia laki-laki telah membangun. Kalau mereka dua orang laki-laki telah membangun, ini dihidupkan iyanya nih, banaya. Banaya. Kalau mereka laki-laki telah membangun, banau, ya, banau, agak beda itu. Kalau dia perempuan telah membangun, banat, banata. Kalau dua orang perempuan telah membangun, banaina, banaina. Mereka jamak perempuan telah membangun, ya. Nanti kita ini kan, ya. Sekarang hafal saja dulu, bana itu membangun, bana itu membangun. Untuk dia laki-laki, untuk dia perempuan banat. Banat ini kata kerja. Ini kata kerja. Siapa yang membangun? Pemerintah pusat. Al-hukumah. Al-hukumah. Al-hukumatu. Al-hukumatu. Al-markaziyatu. 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 Ya. Jadi al-hukumah itu kata benda. Ini kata benda ini, kata benda sebagai apa ini? Sebagai subjek, ya, itu subjek itu. Ya, al-hukumah, subjek. Subjeknya kata benda al-hukumah. Oleh karena al-hukumah itu perempuan, kita gunakan kata kerja fa'alat, banat, banat. Jadi fa'alat untuk bana itu banat, ya. Sama dengan ishtara, membeli, ishtarat, ya, ishtarat bukan ishtarayat. Banat al-hukumatul markaziyah, membangun jalan-jalan itu ini sebagai objek. Jalan-jalan itu sebagai objek. Jalan-jalan ini syawari, syawari, ya, syawari. Itu apa? Itu tilka, ya, kata penunjuk. Tilka syawari. Tilka syawari. Tilka syawari'ah. Ya, oleh karena tilka itu objek.
Oleh karena objek, maka tilka itu mansub. Ya. Oleh karena tilka itu selaras dengan asyawari, maka asyawari itu juga mansub. Asyawari itu mansub dengan fathah. Kemudian coba kita lihat aspek lain dari keselarasan itu. Tilka itu perempuan, ya, perempuan tunggal, ya, perempuan tunggal. Ini asyawari. Tilka itu ma'rifah, oleh karena asyawari itu ma'rifah dengan alif lam, ya, ma'rifah dengan alif lam. Jadi asyawari itu jamak tidak berakal, identik dengan perempuan tunggal, itu tilka. Berikutnya, guru-guru laki-laki itu meninggalkan. Berarti ini jumlah fi'liyah. Ya, sama halnya dengan ini, banat jumlah fi'liyah. Meninggalkan itu taraka. Ya, taraka. Yang meninggalkan itu guru laki-laki. Jadi kita gunakan fa'ala. Taraka. Taraka, ya. Ini fi'il, verb. Yang meninggalkan siapa? Guru-guru itu. Jadi guru-guru itu, guru-gurunya itu berakal, ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan tilka di sini. Guru-guru itu al-mudarrisun. Kita tulis dulu. Al-mudarrisuna. Itu yang digunakan untuk ini guru-guru itu ulaika. Ya, ulaika, ya. Ya, ulaika. Jadi ini ulaika. Ya, ulaika itu untuk kata benda jamak berakal. Ini kan jamak berakal ini. Mudarrisun, guru-guru. Kita gunakan ulaika, bukan tilka, ya. Jadi ulaika itu subjek, oleh karena itu ulaika itu marfu. Al-mudarrisuna selaras dengan ulaika. Dengan demikian al-mudarrisuna marfu. Al-mudarrisuna itu jamak mudzakkar salim. Dia marfu dengan apa? Dengan waw. Ini tanda rafa'nya. Jadi taraka ulaikal mudarrisuna. Jadi ulaikal mudarrisuna, guru-guru laki-laki itu meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan banyak pena. Banyak pena itu objek, ya. Itu yang ditinggalkan itu, banyak pena. Perhatikan, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam bahasa Arab banyak itu kata sifat. Banyak itu kata sifat. Apa banyak itu? Katsir. Ya. Ya, dalam bahasa Arab ini banyak itu sama dengan kata sifat. Ya, banyak itu bahasa Arabnya katsirun. 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 Jazakallahu katsiran. Jadi katsirun itu banyak, ya. Apa yang ditinggalkan itu? Pena. Pena. Pena itu aqlamun. Oleh karena banyak, ya. Aqlamun. Kita gunakan bentuk jamak. Aqlamun. Itu jamak dari qalam, aqlam. Oleh karena pena ini objek, maka pena itu mansub, ya, aqlaman. Jadi taraka ulaikal mudarrisuna aqlaman, ini objek, ya, aqlaman. Aqlaman, kemudian banyak. Ini jamak tidak berakal. Aqlaman itu jamak tidak berakal, pena-pena. Dia setara dengan perempuan tunggal. Nah, jadi bentuk perempuan dari banyak itu katsiratun, ya. Katsiratun. Katsira. Selaras dengan ini. Selaras dengan ini. Jadi oleh karena ini itu an, maka ini pun an. Aqlaman katsiratan. Kenapa bukan katsiran? Padahal banyak itu kan katsirun. Kenapa ini bukan katsiran? Oleh karena dia menjelaskan kata benda ini jamak tidak berakal. Berarti dia itu dimunculkan dalam bentuk perempuan tunggal. Jadi aqlaman katsiratan. Di rumah-rumah. Coba kita ini rangkai ini. Di rumah-rumah fi
Ini termasuk yang rumit ya. Rumah-rumah itu jamak dari baitun, buyut. 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 Ini kata benda. Kata benda jamak. Buyut, kata benda jamak. Guru-guru perempuan tersebut. Tersebut berarti dia beralif lam ya. Al-mudarrisa. Jadi rumah-rumah guru perempuan tersebut, guru-guru perempuan itu merupakan rangkaian idhafiyun. Ini kata benda satu, ini kata benda dua, ya, kata benda dua. Syarat yang harus dipenuhi, kata benda satu tidak beralif lam, tidak bertanwin. Sudah tidak beralif lam, tidak bertanwin. Kemudian karena dia didahului oleh fi harful jar, maka dia harus majrur. Jadi fi buyuti. Fi buyuti. Kemudian kata benda dua itu harus majrur. Kata benda dua harus majrur. Oleh karena kata benda dua itu jamak muannas salim. Ini jamak muannas salim. Nah, tandanya apa? Atun ya. Guru-guru perempuan. Kalau guru perempuan mudarrisah. Kalau guru-guru perempuan mudarrisat. Tersebut al. Jadi jamak muannas salim itu majrur dengan apa? Majrur dengan kasrah. Majrur dengan kasrah. Fi buyutil mudarrisati. Ya, kemarin ams. Ams. Coba perhatikan kalimat nomor 5 ini ya. Kalimat nomor 5 ini merupakan kalimat yang bagus untuk mempelajari bentuk-bentuk jamak. Untuk mempelajari bentuk-bentuk jamak. Nah, di sini muncul jamak mudzakkar salim, mudarrisun, jamak taksir, aqlam, kemudian jamak taksir, buyut, kemudian jamak muannas salim, mudarrisat. Di sini ditemukan 3 bentuk jamak sekaligus, ya, 3 bentuk jamak sekaligus. 3 bentuk jamak sekaligus. Taraka ulaikal mudarrisuna. Jadi guru-guru itu meninggalkan. Kenapa kita gunakan mudarrisuna? Oleh karena gurunya laki-laki. Ini dibatasi kita di sini laki-laki. Jadi itu kata penunjuk. Kata penunjuk untuk jamak maskulin itu ulaika. Untuk jamak feminin juga untuk jamak maskulin ulaika, untuk jamak feminin itu ulaika juga ya. Nah, ulaika. Ulaika. Jadi ulaika al-mudarrisuna, kemudian banyak pena, ini apa itu banyak pena itu objek, banyak pena aqlam, jamak dari qalamun, aqlaman. Banyaknya kata sifat, katsiratan. Kenapa katsiratan? Oleh karena dia selaras dengan aqlaman, selaras dengan kata benda yang dia jelaskan. Aqlaman itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu perempuan. Berarti katsiratan, tunggal. Katsiratan, tunggal. Aqlaman katsiratan. Di mana mereka tinggalkan itu? Di buyutil mudarrisati, di rumah-rumah guru-guru perempuan tersebut. Kapan? Kemarin, ams, ya. Oke. Kita lanjutkan nomor 6. Kota itu besar. Itu jelas jumlah ismiyah. Kota itu besar. Ini mubtada. Ini khobar, ya. Khobar. Ya. Mubtadanya itu tunggal, kota itu. Al-Madinatu. 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 Ini mubtada. Kemudian besar. Besar itu kabiratun. 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 Kabiratun, ya. Kota itu besar.
Al-Madinatu kabiratun. Masih ingat jamak dari Madinah? Jamak dari Madinah itu fu'ulun, jamak yang lazim. Ya, jadi mudunun. Kalau kalimatnya kota-kota itu besar, al-mudunu kabiratun juga. Oleh karena jamak tidak berakal, identik dengan perempuan tunggal. Kemudian wa itu kata penghubung ya. Rumah-rumah di dalamnya, rumah-rumah di dalamnya, ini rumah-rumah di dalamnya secara keseluruhan merupakan mubtada. Mubtada dari kalimat berikutnya. Kemudian banyak. Ini banyak, ini khabar. Ya, bisa kita katakan ini mubtada yang kedua. Ini khabar kedua ya. Oleh karena di situ ada dua kalimat yang dihubungkan oleh dan. Kalimat pertama al-Madinatu kabiratun. Kalimat kedua rumah-rumah jamak dari baitun. Wal buyutu al-buyutu di dalamnya. Di dalam itu fi. Di dalamnya banyak kota, fiha. Wal buyutu fiha, ya. Wal buyutu fiha ini secara keseluruhan merupakan mubtada dari kalimat berikutnya. Banyak. Banyak ini khabar. Yang banyak itu apa? Yang banyak itu al-buyut. Rumah-rumah. Rumah-rumah itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Berarti khabarnya itu kathiratun. Kathiratun. Ya. Jadi kalimatnya al-Madinatu kabiratun, kota itu besar, wal buyutu fiha, dan rumah-rumah di dalamnya ya banyak. Banyak itu kathiratun. Jadi ini mubtada satu bisa kita katakan begitu. Mubtada satu ini khabar pertama, ya. Kemudian al-buyutu itu mubtada dua, kathiratun itu khabar kedua. Al-Madinatu kabiratun wal buyutu fiha kathiratun. Coba kita lihat nomor 7. Rambut saudara-saudara perempuanku hitam. Jadi rambut saudara-saudara perempuanku itu mubtada yang pertama. Hitam itu khabar ya, khabar. Kemudian dihubungkan oleh kata penghubung dan dengan kalimat kedua, mata mereka biru. Mata mereka itu mubtada yang kedua. Biru itu khabar. Ya, khabar yang kedua. Ini khabar pertama. Mari kita ini kan. Rambut itu sya'run. Rambut itu sya'run. Sya'run. Saya kosongkan harakat huruf akhir ya. Saudara-saudara perempuan, kalau saudara perempuan itu ukhtun. Kalau saudara-saudara perempuan akhawat. Akhawat itu jamak dari ukhtun ya. Saya kosongkan harakat huruf terakhir. Ku itu i. Ya kan? Ku itu i. Jadi ada 3 kata ini. Ini KB1, KB2, ini KB3. Syarat yang harus dipenuhi, coba lihat angka sakti 3 kurang 1 2. Dua kata benda dari akhir itu majrur. Ini majrur dengan apa nih? Ini majrur dengan kasrah. Kemudian ini ku ini sudah bentuk majrur. Kata benda majrur bersambung, ya kan? Ya, kita tidak menggunakan ana di sini. Oleh karena ini merupakan kata yang majrur berdasarkan ini. Berarti gunakan kata ganti majrur bersambung untuk ana, i, ya. Jadi sya'ru akhawati, kalau kita sambungkan akhawati, begitu ya. Sya'ru akhawati
Sya'ru akhawati. Ini sya'ru. Ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Dua kata benda dari depan. Ini sya'ru, oleh karena apa? Oleh karena dia mubtada. Mubtada harus marfu, ya. Sya'ru akhawati. Hitam. Yang hitam itu apa? Yang hitam itu bukan akhawati, tapi sya'ru. Rambut. Rambut itu laki-laki, ya. Oleh karena dia bukan merupakan anggota tubuh yang sepasang. Hitam untuk laki-laki itu apa? Aswadu. Aswadu, hafalkan ini 6 warna dasar, ya. Sya'ru akhawati aswadu. Ya, ini khabar. Ini mubtada, ya. Jadi khabar itu selaras dengan mubtada. Mubtadanya sya'ru. Sya'ru itu laki-laki, itu pun laki-laki. Kemudian khabar itu secara sendiri itu marfu. Dia marfu. Khabar itu marfu. Mubtada itu marfu. Sya'ru akhawati aswadu wa, dan, wa itu dan. Wa dan. Kemudian mata mereka. Mata mereka. Akhawat di sini dalam bentuk jamak. Berarti lebih dari 2, ya. Kalau lebih dari 2, matanya ada berapa? Matanya juga lebih dari 2. Satu saja matanya 2. Kalau 2, 4. Jadi mata di sini itu jamak. Jamak. Ainun. Ainun itu mata. Jamak dari ainun itu uyunun. Lihat di catatan sebelumnya sudah ada itu. Uyunun. Uyunun. Uyunun dia itu jamak dari ainun. Ainun. Coba lihat ainun itu fathah, kasrah, dhammatain. Sama dengan baitun. Baitun, buyutun. Ya. Saifun, pedang, suyufun, ainun, uyunun. Sudah tadi kan? Ya, sudah tadi. Faslun, fusulun. Nih, faslun, fusulun. Ruang kelas, faslun, fusulun. Mata mereka, ini kombinasi kata benda mata dalam bentuk jamak, ya, dengan kata ganti. Jadi murakkab idhafiyun. Jadi uyu dia sebagai apa ini? Dia sebagai mubtada. Mubtada kedua kan? Uyunu. Mereka itu berapa orang? Mereka itu banyak, ya. Banyak. Ini sya'ru akhawati, banyak perempuan, ya. Uyunuhunna. Coba perhatikan itu. Uyunuhunna. Jadi mereka itu siapa? Mereka itu saudara perempuanku. Saudara perempuan berarti jamak dari saudara perempuan. Nah, ini mereka perempuan. Hunna. Wa uyunuhunna, ini mubtada. Biru. Biru itu apa? Azraqu. Azraqu, yang biru itu mata-mata mereka. Jadi jamak. Ya, mata-mata mereka itu jamak. Ini jamak tidak berakal. Uyun itu mata-mata jamak tidak berakal. Jadi jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Jadi biru untuk perempuan tunggal zarqa'u. Wa uyunuhunna zarqa'u. Zarqa'u ini khabar. Perhatikan tuh. Mata-mata mereka, uyunuhunna. Mereka itu siapa? Mereka itu laki-laki, perempuan. Mengapa perempuan? Oleh karena saudara-saudara perempuanku itu perempuan. Saudara-saudara perempuan itu perempuan, ya. Ya, uyunuhunna. Kenapa uyunu? Oleh karena mubtada. Ya, oleh karena mubtada. Zarqa'u khabar. Khabarnya itu perempuan tunggal. Oleh karena mubtadanya jamak tidak berakal. Pena-pena baru itu di atas meja guru.
pena-pena baru itu di atas baju meja guru. Ini sampai situ itu mubtada ya. Di atas meja guru itu khabar. Ini khabar. Pena-pena itu aklam. Itu tilka ya. Oleh karena pena-pena tidak bertanwin. Jadi tilkal aqlamu ya, perhatikan pena-pena baru itu ya. Pena-pena itu kata benda, baru itu kata sifat, itu kata penunjuk. Dalam bahasa Indonesia kata penunjuk ditempatkan paling akhir, dalam bahasa Arab paling awal. Tilka. Kenapa tilka? Oleh karena yang ditunjuk itu pena-pena. Pena-pena itu jamak tidak berakal. Kenapa al-aqlamu? Oleh karena tilka itu mubtada. Tilka itu selaras dengan al-aqlamu. Ini mubtada, maka ini al-aqlamu. Tilkal aqlamu. Kemudian al-aqlamu itu diikuti oleh kata sifat baru. Baru al-jadidatu. Perempuan tunggal ya. Al-jadidatu. Al-jadidatu. Kenapa al-jadidatu? Oleh karena ini kata sifat yang menjelaskan kata benda. Dia harus selaras dengan kata benda ini. Kata benda ini jamak tidak berakal. Maka ini kata sifat ini itu perempuan tunggal. Al-jadidatu. Tilkal aqlamul jadidatu itu mubtadanya. Ada apa dengan tilkal aqlamul jadidatu? Di atas. Di atas itu ala. Oleh karena di atas langsung. Kalau tidak langsung fauqa. Ala ini harful jar ya. Ala meja itu maktab. Ya, meja itu maktab. Saya kosongkan harakat huruf akhir. Guru itu kata benda ya. Ini kata benda satu, ini kata benda dua. Gurunya itu anggaplah laki-laki. Itu dan sebagai guru itu ya. Al-mudarris ya. Oleh karena maktab itu didahului oleh ala, maka ini majrur. Kemudian dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, oleh karena dia kata benda satu. Jadi aturan-aturan yang sudah kita pelajari semuanya dipakai di sini. Ala maktabil mudarrisi. Dia majrur oleh karena dia mudhafun ilaih, kata benda dua. Kata benda dua itu harus majrur. Jadi kalimatnya tilkal aqlamul jadidatu, pena-pena baru itu, ala maktabil mudarrisi, di atas meja guru. Pakaian ayah Muhammad lama. Oh, ini pakaian ayah Muhammad ini yang panjang ini berperan sebagai mubtada ya. Jadi mubtadanya itu merupakan khabar yang terdiri dari 3 kata. Pakaian ya, saya tulis di sini. Sudah berapa kali ini saya tulis? Thawbun, pakaian ya. Thawbun, pakaian. Jamaknya fi'alun ya. Fi'alun juga termasuk satu dari 12 pola jamak taksir yang sering muncul. Thiyabun, pakaian. Thiyabun, pakaian. Jadi thiyabun di sini ini thiyabun, ini kata benda pertama. Kemudian ayah itu abun, itu kata benda 2 ya. Kemudian Muhammad, ini kata benda 3. Nah, ini abun ini, ingat itu abun. Abun itu satu dari 5 kata benda spesifik yang sudah kita pelajari. Coba lihat edisi mengenai al-asma'ul khamsah ya. Al-asma'ul khamsah, 5 kata benda spesifik
yang meliputi abun, akhun, hamun, ya, famun, dan zu, ya, dan zu. Ini rangkaian ini terdiri dari 3 kata benda, ya, 3 kata benda. Berarti angka saktinya 3 kurang 1, 2. 2 kata benda dari akhir itu harus majrur. 2 kata benda dari akhir itu KB3 dan KB2 harus majrur. Harus majrur. Kemudian ini abun itu majrur dengan apa? Dengan ya. Perhatikan itu. Makanya dibilangkan 5 kata benda spesifik. Oleh karena dia punya spesifikasi tertentu. Ya, abun. Kalau ini akhun, akhi. Kalau ini ayah, abi. Kalau saudara laki-laki, akhi, ya. Kalau bertua laki-laki, hami, dan sebagainya. Kemudian dari depan, 2 dari depan tidak boleh bertanwin. Ini tidak boleh bertanwin ini. Jadi ini kemungkinannya thiaba, thiabu, thiabi. Tergantung jabatan thiab dalam kalimat. Thiab itu sebagai apa? Oh, sebagai mubtada. Ini sebagai mubtada. Oleh karena itu dia marfu, thiabu. Thiabu abi Muhammadin. Ya, pakaian-pakaian ayah Muhammad. Itulah mubtadanya. Khabarnya apa? Lama. Lama itu apa? Lama itu apa? Lama qadim, ya. Lama itu qadim. Qadimun itu lama. Jadi mubtadanya itu qadim. Oleh karena mubtadanya itu khabarnya qadim. Oleh karena mubtadanya itu ini siap. Siap ini jamak tidak berakal kan? Siabun. Nih, thiabun itu jamak dari thawbun. Thawbun pakaian, thiabun pakaian-pakaian. Oleh karena itu, khabarnya itu perempuan tunggal. Jadi perempuan tunggal dari qadim, qadimatun. 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 Nah, perhatikan ini betul-betul mengasah akal ini ya. Thiabu abi Muhammadin qadimatun. Jadi pakaian ayah Muhammad itu lama itu qadimatun. Coba perhatikan dalam bahasa Arab kalimat ini terdiri dari 4 kata. Kata pertama thiab, pakaian-pakaian. Kata kedua abi, ayah, ini Muhammad, ini qadim. Kalau kita lihat ininya mubtadanya kalau dinyatakan dengan sebuah kata itu thiab. Oleh karena yang lama itu bukan ayah, bukan Muhammad, tapi thiabnya. Dengan demikian mubtadanya itu siap. Siap ini bentuk jamak. Bentuk jamak dari thawbun. Kemudian diikuti oleh abi. Abi itu 5 kata benda spesifik, ya. 5 kata benda spesifik. Kemudian Muhammad itu kata yang bertanwin. Munsharif. Oleh karena ini merupakan rangkaian idhofiyun yang terdiri dari 3 kata benda, maka angka saktinya itu 3 kurang 1, 2. Artinya 2 kata benda dari belakang itu majrur. Ini Muhammadin majrurnya. Oleh karena dia munsharif. Ini majrurnya itu dengan ya, abi. Oleh karena dia merupakan 5 kata benda spesifik. Dari depan, 2 kata dari depan tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Ya, yang berperan sebagai mubtada itu kata benda 1. Oleh karena itu ini thiabu. Tak boleh thiabun. Oleh karena tadi dia tidak boleh bertanwin, ya. Thiabu abi Muhammadin. Kemudian khabarnya itu kata sifat qadim, ya, qadimatun, qadim. Ya. Jadi mubtada dan khabar itu harus selaras dalam hal jenis kelamin dan bilangan. Coba lihat ini mubtadanya itu jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal itu identik dengan perempuan tunggal. Jadi perempuan dengan tamar butoh. Ya, perempuan dengan tamar butoh. Dan tunggal, ya, qadimatun. Ini khabar. Yang terakhir, pekerjaan. Saya tulis di sini. Ini sudah pernah dimunculkan. Amalun salihun. Pekerjaan yang baik. Ini jamaknya itu a'malun, af'alun. Ya, af'alun juga satu pola jamak taksir yang sering muncul.
a'malun. A'malun. Ya, a'malun, pekerjaan-pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan amal soleh, amalun solehun. Kalau pekerjaan-pekerjaan soleh, a'malun solehatun. Oleh karena jamak tidak berakal. Jadi pekerjaan-pekerjaan ibu-ibu ini kesana itu sebagai mubtada. Pekerjaan-pekerjaan a'mal, ya. Kemudian ibu itu jamak dari ummun, ummahat, ya. Ummahat. Nah, oleh karena ibu-ibunya tertentu ya, jadi a'malu, kenapa a'malu? Oleh karena dia mubtada harus ini. A'malul ummahati, ini kata benda satu, ini kata benda dua. A'malul ummahati, pekerjaan-pekerjaan ibu-ibu itu banyak sekali. Banyak itu kathirun. Mana tadi banyak itu? Ini kathirun. Kathirun itu kata sifat, banyak. Ya, yang banyak itu siapa yang banyak itu? Yang banyak sekali itu apa? Yang banyak sekali ibu-ibunya atau pekerjaannya? Pekerjaan itu jamak tidak berakal ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan ini jamak tidak berakal. Identik dengan perempuan tunggal. Jadi kathirun itu diperempuankan. Kathiratun sekali itu sangat ya, jiddan. Lil ghayah, jiddan. Jadi a'malul ummahati kathiratun jiddan. Pekerjaan-pekerjaan ibu sangat banyak, ya, banyak sekali. Alhamdulillah dengan susah payah kita sudah menerjemahkan 10 kalimat ke dalam bahasa ini. Jadi banyak aturan-aturan yang harus kita pakai di sini ya. Banyak aturan-aturan yang harus kita pakai. Oke, mari kita cek sekali lagi. A'malul ummahati kathiratun jiddan. Jadi pekerjaan-pekerjaan ibu-ibu kathiratun jiddan, banyak sekali. Thiyabu abi Muhammadin, pakaian-pakaian ayah Muhammad, qadimah, itu lama. Kemudian tilkal aqlamul jadidatu, pena-pena baru itu, betul kan? Pena-pena baru itu ala maktabil mudarrisi, di atas meja bapak guru. Di atas meja guru ya. Kemudian sya'ru akhawati aswadu, rambut saudara-saudara perempuanku hitam. Rambut saudara-saudara perempuanku hitam. Wa dan. Mana dannya? Wa dan, harus ada wa itu, dan ya. Hitam wa, ada wa dan ya. Dan uyunuhunna, mata-mata mereka, ya, mata mereka maksudnya mata-mata mereka. Oleh karena matanya banyak ya. Biru zarqa'u. Jadi mubtadanya uyun itu banyak mata dalam bentuk jamak tidak berakal ya. Itu identik dengan perempuan tunggal, zarqa'u, ya, zarqa'u. Mata itu tunggal saja itu zarqa', apalagi jamak, zarqa'u, ya. Jadi sya'ru akhawati, rambut saudara-saudara perempuanku itu hitam, wa dan uyunuhunna, mata mereka zarqa'. Zarqa' itu biru. Ini al-Madinatu kabiratun, kota itu besar, wal buyutu fiha, dan rumah-rumah fiha di dalamnya, nyapanya Madinah itu
katsirah, jamak, banyak ya. Banyak. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5. Ini taraka ulaikal mudarrisuna, guru-guru laki-laki itunya itu ulaika, oleh karena kata bendanya itu jamak, berakal laki-laki ya. Ulaikal mudarrisuna, guru-guru laki-laki itu meninggalkan aqlaman katsirah, banyak pena. Banyak pena fi buyutil mudarrisati, di rumah-rumah guru-guru perempuan, kemarin. Di rumah-rumah guru-guru perempuan, guru-guru perempuannya tertentu ya, pakai alif lam. Kemudian nomor 4, banat al-hukumatul markaziyah tilka syawari'. Jadi al-hukumatul markaziyah, pemerintah pusat itu membangun jalan-jalan itu. Ini mansub ya, oleh karena objek. Tilka syawari'. Tilka syawari'u wasi'ah. Syawari' itu tidak bertanwin. Itu jalan-jalan yang luas. Kemudian al-aqlamu jadidatun. Pena-pena itu baru. Pena-pena itu, jadi mula-mula tilka aqlamun, itu pena-pena. Al-aqlamu jadidatun, pena-pena itu baru. Pena-pena itu baru. Ya, jadi di sini pena itu ditulis 2 kali ya. Nah, jadi ini sebetulnya bisa diganti dengan hiya. Ya, hiya itu kata ganti untuk al-aqlam. Al-aqlam itu jamak tidak berakal, kata gantinya perempuan tunggal, ya. Hiya jadidah. Ya, kemudian nomor 1, ya, tilka kutubun, itu buku-buku. Buku-buku itu al-kutubu li Yusufa, milik Yusuf. Al-kutubu itu bisa kita ganti dengan hiya. Hiya li Yusuf. Ya, hiya li Yusuf. Ini juga begitu. Tilka aqlamun, itu pena-pena. Al-aqlamu jadidah, pena-pena itu baru, atau hiya jadidah. Ya, saya kira cukup sekian. Ya. Pelajari ini baik-baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.